Fisika kaji latih 2 nomor 11. Dua gelombang bunyi sefase yang berasal dari pengeras suara mencapai sebuah titik P melalui dua lintasan yang berbeda sejauh 1,7 meter hingga terjadi interferensi maksimum dan minimum. Sebuah interferensi maksimum didengar ketika frekuensi bunyi 1600 Hz. Jika cepat rambat bunyi 340 meter per sekon, maka frekuensi berikutnya ketika terjadi interferensi maksimum adalah, nah di sini disebutkan ya, ada sumber bunyi dari pengeras suara ya. Di sini ada dua gelombang bunyi sefase ya. Nah, kita misalkan ya, atau kita anggap dua gelombang bunyi ini berasal dari dua buah speaker ya. Nah, kita anggap misalnya ini kita memiliki dua buah speaker ya. Nah, speaker yang pertama kita beri nama saja misalnya sebagai S1 ya. Ya, ini S1 ya, speaker pertama, dan speaker kedua S2 ya. Nah, keduanya ya menghasilkan gelombang bunyi ya. Nah, kemudian mencapailah suatu titik sembarang P ya. Nah, titiknya boleh di mana saja gitu ya. Ya, jadi misalnya contoh di gambar ini kita lihat ini misalnya titik P nih ya di gambar ini ya. Nah, sehingga nanti gelombang bunyi dari speaker 1 ya, gelombang bunyi dari speaker 1, nah itu akan bergerak dari S1 ke P ya. Nah, ini panjang lintasannya kita sebut S1P. Dan dari speaker 2 ya nanti akan menempuh jarak S2P. Nah, di sini ya terdapat selisih jarak tempuh ya. Nah, jadi di sini istilahnya kita sebut beda lintasan yang ditempuh ya. Beda ya lintasan yang ditempuh ya. Beda lintasan yang ditempuh ya. Nah, umumnya sih diberi lambang delta X ya, misalnya delta X ya. Nah, kalau di sini delta X-nya adalah S2P min S1P ya. Nah, beda lintasan yang ditempuh itu delta X sama dengan S2P min S1P ya. Kenapa tidak S1P kurang S2P ya? Karena di gambar ini terlihat S2P lebih panjang. Jadi biar hasilnya positif ya. Nah, ketentuannya itu di titik P ya, di titik P akan terjadi interferensi maksimum ya. Ini teorinya dulu ya. Di titik P akan terjadi ya interferensi maksimum bila ya. Nah, delta X-nya itu ya atau S2P min S1P-nya adalah 0, 1 lambda, 2 lambda, dan seterusnya. Nah, kita sebutnya ya, di titik P akan terjadi interferensi maksimum jika delta X-nya adalah N kali lambda ya. Nah, N-nya mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya ya. Nah, jadi N-nya 0, 1, 2, dan seterusnya ya. Nah, itu untuk interferensi maksimum. Nah, lalu bagaimana kalau ingin terjadi interferensinya minimum ya? Di titik P ya. Di titik P akan terjadi interferensi minimum ya bila ya, nah ini delta X-nya itu adalah
setengah lambda, 1,5 lambda, 2,5 lambda, dan seterusnya. Nah, bisa ditulis ya, kalau ingin interferensi minimum itu, delta X-nya adalah N-1 kali lambda ya. Nah, tapi kalau di sini N-nya mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, di soal ini ya, sekarang kita kembali ke soalnya ya. Nah, jadi kita berurusan dengan soal ini ya. Nah, disebutkan di soal ini ya, beda lintasan yang ditempuh ya, ketika sumber bunyi 1 dan sumber bunyi 2 sampai di titik P, itu adalah 1,7 meter ya, 1,7 meter. Nah, beda lintasannya. Dan itu terjadi ketika frekuensinya 1.600 Hz ya. Maka di soal ini ya, Bapak tuliskan di sebelah kiri saja ya, karena tempatnya sudah penuh ya. Nah, jadi gini, di soal ini delta X adalah N kali lambda ya. Nah, delta X-nya 1,7 ya. Sama dengan N-nya kita belum tahu. Lambda itu V dibagi dengan F ya. V dibagi dengan F. Nah, dari sini 1,7 sama dengan N ya. V-nya sudah ada ya. 340 ya. Nah, dibagi dengan F. F-nya adalah 1.600 ya. Maka dari sini N-nya adalah 1,7 kali 1.600 ya. Lalu dibagi dengan 340 ya. Nah, dari sini 1,7 per 340 kan 1/200 ya. 1/200 kali 1.600 dapatnya adalah 8 ya. Nah, jadi dapatnya N-nya 8. Nah, jadi gini ya, kan disebutkan ya. Sebuah interferensi maksimum didengar ketika frekuensi bunyi 1.600 Hz. Itu artinya ya, ketika frekuensi bunyi 1.600 Hz itu ya, nah N-nya ordernya adalah 8 ya. Jadi menghasilkan N sama dengan 8. Pertanyaannya, nah, maka frekuensi berikutnya ketika terjadi interferensi maksimum. Nah, kalau frekuensi berikutnya berarti N berikutnya adalah 9. Nah, sehingga bisa Bapak tuliskan di sini ya. Bapak tulis di sebelah kanan ya. Tetap rumusnya delta X sama dengan N kali lambda ya. Delta X sama dengan N kali lambda. Nah, titiknya tetap di P ya, sehingga delta X-nya tetap 1,7, tapi N-nya berubah jadi 9. Kenapa 9? Karena frekuensi berikutnya. Nah, lambdanya V per F, P-nya 340, tetap cepat amat bunyi. F-nya yang sekarang berubah ya. Nah, jadi F berikutnya adalah 9 kali 340 bagi 1,7 ya. 340 bagi 1,7, 200 kali 9, 1.800 Hz ya. Nah, jadi ya kesimpulannya, frekuensi berikutnya ketika terjadi interferensi maksimum adalah di angka 1.800 Hz ya. Nah, dengan demikian nomor ya 11 ini jawaban yang kita pilih adalah B ya, 1.800 Hz ya. Nah, silakan ya kalau ada pertanyaan dulu ya sebelum kita sama-sama maju ke soal yang berikutnya ya. Silakan ya kalau ada pertanyaan dulu.
Ya, kalau tidak ada ya kita lanjut ya dengan soal berikutnya. Sebuah kapasitor plat sejajar dengan luas permukaan A dan jarak antar plat B berisi udara ya, memiliki kapasitansi sebesar C. Ke dalam kapasitor disisipkan dua buah bahan dielektrik dengan konstanta dielektrik 2 dan 3 serta ukurannya identik, yaitu luas permukaannya A ya, tapi tebalnya setengah D. Sehingga seluruh bagian kapasitor terisi penuh oleh kedua bahan dielektrik tersebut. Kapasitansi kapasitor sekarang menjadi ya. Nah, kita gambarkan dulu ya suatu kapasitor keping sejajar ya. Nah, kapasitor keping sejajar itu terdiri dari dua buah keping ya yang diletakkan sejajar ya. Nah, kedua keping ini ya memiliki luas masing-masing A ya. Ini luas kepingnya A ya. Nah, lalu ya jarak antar kepingnya adalah D ya. Nah, ini ya boleh digambarkan ya dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu seperti ini saja gitu ya. Nah, ini dalam dua dimensi ya, cukup digambarkan seperti ini ya, di mana ya jarak antar keping ya tetap saja D ya. Nah, nanti si masing-masing keping ya hanya tidak kelihatan ya bentuknya ya, luasnya adalah A. Nah, sekarang katanya ya si kapasitor ini isinya adalah udara ya. Nah, isinya udara ya. Udara ya. Nah, kalau udara itu ya, kalau yang namanya udara ya, udara. Nah, itu tetapan di elektriknya satu ya. Jadi kalau ya yang namanya udara itu tetapan di elektriknya itu adalah satu ya, K-nya satu ya. Nah, sehingga ya kapasitansinya ya C itu kan rumusnya K tetapan di elektrik epsilon 0 A dibagi D ya. Karena K-nya satu ya, maka C itu adalah epsilon 0 A dibagi D ya. Di mana epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa, A adalah luas keping, dan D jarak antar keping. Nah, sekarang ya pada kasus berikutnya ya disisipkan bahan dielektrik ya. Maka kalau kita gambarkan kira-kira itu seperti ini ya. Ketika disisipkan bahan dielektrik ya. Nah, jadi ini kita gambarkan dulu ya kapasitor semula sebelum disisipkan bahan dielektrik. Nah, ini ya. Nah, kemudian ya ke dalam kapasitor ini ya disisipkan bahan dielektrik ya. Nah, perhatikan di sini ya bahwa bahan dielektriknya ini memiliki luas penampang yang sama tapi tebalnya setengah D ya. Jadi kalau Bapak gambar kira-kira seperti ini ya. Misalnya ini dielektrik pertama ya.
Nah, ini di elektrik pertama ya. Nah, jadi luasnya tetap ya, luasnya A, tapi tebalnya hanya setengah D ya. Nah, itu di elektrik yang pertama ya. Nah, sekarang kita lihat di elektrik yang kedua ya. Nah, ini di elektrik yang kedua. Nah, di elektrik yang kedua ini akan memiliki ya luas yang sama juga ya. Tebalnya D per 2. Jadi tebalnya adalah D per 2. Jadi di sini ya luasnya sama ya. Untuk luas ini sama ya. A ya. Nah, tetapi untuk tebalnya yang ini D per 2, yang ini juga D per 2 ya. Nah, sehingga nanti seolah-olah menjadi ada dua buah kapasitor ya. Ada C1 ya dan ada C2 yang dihubungkan secara seri ya. Nah, jadi nanti ya ini tuh seolah-olah kita punya dua kapasitor ya. Nah, jadi ini seolah-olah punya dua kapasitor yang dihubungkan secara seri ya. Nah, masing-masing kapasitor itu adalah C1 dan C2 ya. Nah, berapa besar C1 ya? Nah, untuk C1-nya sendiri ya, C1 adalah K, lihat ya rumusnya K. K-nya tetapan di elektriknya 2 ya. Kali epsilon 0 kali A dibagi D per 2 ya. Nah, sehingga dapatnya 4 epsilon 0 A per D. 4 epsilon 0 A per D. Nah, berarti ini nilainya sama dengan 4C ya. C yang dimaksud ini ya. C itu epsilon 0 A per D. Jadi C1 itu 4C ya. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menentukan C2 ya. Nah, C2 adalah K ya, ini K, ini tetapan di elektrik yaitu 3 kali epsilon 0 kali A dibagi D per 2 ya. Maka dapatnya 6 epsilon 0 A per D ya. Nah, hasilnya adalah 6C. Nah, dari sini kita akan mengetahui berapa C total ya. Nah, karena dihubungkan seri ya, maka kita gunakan rumus 1 C total adalah 1 C1 plus 1 C2 ya, atau ya C2 plus C1 per C1 C2. Yang artinya kalau kita balik, C total adalah C1 C2 dibagi C1 plus C2 ya. C1 C2 4C kali 6C ya. Dibagi 4C plus 6C ya. Hasilnya 24C kuadrat bagi 10C ya. Sehingga ya dapatnya adalah 2,4C ya. Nah, itu jawaban untuk soal nomor 12 ya. Dengan demikian nomor 12 ini kita ambil pilihan D ya, 2,4C. Pak, saya mau nanya dong, Pak. Ya, ya. Cara membedakan rangkaiannya seri sama paralel gimana, Pak? Nah, kalau ini kan berurutan kiri kanan ya. Yang satu di kiri, satu kanan ya. Kan ujungnya bisa dilihat dari terminalnya ya. Nah, ini kan terminalnya satu di ini warnanya. Nah, terminalnya ini satu di kiri, satu di kanan ya. Nah, kemudian kan ada kapasitor satu di kiri, satu di kanan juga. Kalau paralel contohnya gini ya. Misalnya kalau ingin menjadi paralel ya. Nah, kalau paralel itu gini. Nah, misalnya ini ruang kosongnya. Nah, kemudian kita isi dengan bahan yang pertama ya. Nah, bahan pertama diisi ini ya. Di elektriknya ya.
Nah, itu di elektrik yang pertama ya. Kemudian di elektrik yang kedua ini ya. Nah, itu di elektrik yang kedua ya. Nah, maka nanti ya ada dua buah kapasitor ya. Yang ini C2, yang atasnya adalah C1. Kan si kapasitor itu kan kepingnya kiri dan kanan ya. Jadi si C1 itu gini, ini C1. Kemudian yang C2 ya kepingnya kiri dan kanan. Ini C2. Nah, terus kan keduanya nyambung di ujungnya ya. Nah, ini nyambung di ujung sini. Nah, maka kalau yang ini paralel ya. Itu cara membedakan seri paralel ya. Terima kasih, Pak. Oke, oke, oke. Nah, silakan ya kalau ada yang lain yang ingin bertanya sambil Bapak persiapkan dulu soal berikutnya ya. Pak, Ya, ya. berarti kalau yang paralel gini jadinya setengah A ya, Pak? Nah, setengah A, D-nya tetap. Jadi kalau Oh, yang paralel itu ya, C1-nya adalah ya K ya kali epsilon 0, A-nya A per 2 dibagi D ya. Jadi nanti kalau misalnya K-nya 2 ya, jadi sama dengan C ya hasilnya itu nanti ya. Karena nanti dapatnya adalah epsilon 0 A per D. Ini sama dengan C ya. Karena kan K-nya 2 ya. Nah, kalau untuk C2-nya, kalau paralel ya ini. Nah, nanti 3 kali epsilon 0 kali A per 2 dibagi D. Ya, jadi dapatnya 3 per 2 C ya. Nah, kemudian C totalnya kan dijumlah ya. Jadi C tambah 3 per 2 C. Jadi 5 per 2 C ya. Atau 2,5 C itu kalau paralel ya. Ada pertanyaan lagi untuk kapasitor ini? Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut soal berikutnya yaitu nomor 13 tentang fluida statis ya. Sebuah balok terapung di dalam air hingga 25% volume balok muncul di udara. Jika massa jenis air 1 gram per cm kubik dan volume balok 400 cm kubik, maka ya, nah jadi kita misalkan ya kita punya suatu bejana berisi air ya. Kita gambarkan saja. Nah, misalnya ini kita punya bejana ya. Nah, lalu diisi air ya. Nah, kemudian kita masukkan sebuah balok ya. Nah, kita masukkan sebuah balok. Nah, si balok itu ya diketahui 25%-nya atau seperempat volumenya berada di atas ya. Nah, jadi Bapak tuliskannya gini ya. Jadi yang di atas itu seperempat V ya. Maksudnya seperempat V itu seperempat volume total. Seperempat itu kan 25% ya. Nah, yang masuknya 3/4 V ya. 3/4 volume ya. Nah, dia sendiri berada di dalam air ya. Nah, kita lihat gaya yang bekerja ya, gaya yang bekerja. Nah, gaya yang bekerja ke bawah ada gaya berat balok ya, dan ke atas ada gaya apung.
atau gaya Archimedes. Nah, karena si balok berada dalam keadaan setimbang, maka gaya apung dengan gaya berat ini sama ya. Gaya apung dengan gaya berat sama ya. Jadi W sama dengan FA ya. W itu M kali G, M kali G. FA itu rho zat cair, rho air, kali G, kali volume benda yang tercelup. Hati-hati ya. Rho kali, tulis dulu ya, volume benda atau balok, YTC yang tercelup. Jadi yang dilihatnya bukan yang di atas, tapi yang tercelupnya. Nah, untuk sementara G sudah bisa kita coret ya. Nah, kalau kita teruskan, M itu rho kali volume ya. Jadi rho benda kali volume benda. Volume benda itu V ya. Sama dengan rho air kali volume benda yang tercelup 3/4 V ya. Maka ya kita punya kesimpulan nih. Rho benda adalah 3/4 kali rho air ya. Jadi memang ya kalau ada benda yang terapung ya, maka rho benda adalah berapa persen yang tercelup kali rho zat cair ya. Jadi untuk benda terapung itu selalu ya, ini selalu untuk benda terapung selalu berlaku ya bahwa rho benda itu adalah persen benda yang tercelup kali rho zat cair ya. Nah, jadi ini Bapak buat catatan saja ya. Jadi nanti ini sebetulnya nggak usah pakai gambar gaya, kemudian rumus-rumus, ini bisa langsung ya. Jadi untuk benda terapung itu selalu berlaku ya, ini selalu always ya. Nah, rho benda itu adalah persen benda tercelup dikali rho zat cair ya. Nah, ini berlaku umum ya. Untuk benda terapung rho benda adalah persen benda tercelup kali rho zat cair ya. Nah, jadi di kasus ini ya, di kasus yang sedang kita bahas ini, maka rho bendanya atau rho baloknya adalah 3/4 kali rho air itu 1 gram per sentimeter kubik ya. Nah, jadi dapatnya rho bendanya 0,75 gram per sentimeter kubik ya. Jadi pernyataan nomor 1 itu benar ya. Nah, kemudian ya yang berikutnya ya, volume balok sudah ada ya. Kita bisa menentukan massa ya. Nah, kan ya, volume benda atau volume baloknya sudah ada tuh 400 cm kubik. Maka dari sini massa benda ya. Ya, massa benda itu rho benda kali volume benda ya. 3/4 kali 400, nanti dapatnya 300 gram ya. Massa bendanya adalah 300 gram. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini nomor 1 kan udah benar, nomor 2. Agar balok terendam seluruhnya dibutuhkan beban bermassa minimal 100 gram. Nah, sekarang kan kalau minimal itu begini ya. Jadi kalau Bapak gambarkan kembali ya. Nah, ini baloknya. Ini berisi zat cair ya. Nah, sekarang ya ingin kita celupkan seluruhnya ya. Nah, tapi dicelupkan seluruhnya itu tidak alami ya. Nah, maksudnya tidak alami bukan karena si benda ini yang rho-nya lebih besar gitu ya. Nah, tetapi karena ditambah dengan beban ya. Jadi di sini teh ada beban gitu ya. Nah, sehingga ya dalam kasus ini ya ke bawah itu gayanya jadi 2 ya. Nah, jadi ke bawah itu ada 2 ya. W benda plus W beban ya. Kalau gaya ke atas ya tetap saja gaya apung.
Dan ini nilainya sama ya karena seimbang juga ya. Karena seimbang. Nah, kita tuliskan persamaan keseimbangannya. W benda plus W beban sama dengan F Archimedes. W benda, M benda kali G ya. W benda itu M benda kali G ya. Nah, massa benda itu kan 300 gram ya. Tulis dulu ya. 300 gram kali G ya. Ditambah W beban ya. M kali G ya. Kita main ini dalam gram ya massanya. Ini gram. Sama dengan ya. Gaya Archimedes, rho air ya, rho zat cair kan tadi. Berarti rho air 1 gram per sentimeter kubik. Kali G kali V. V-nya volume benda yang tercelup. Ini tercelup semuanya. Jadi 400 cm kubik ya. Nah, perhatikan ya, ini 400 cm kubik, nah cm kubik habis ya. Jadi yang kiri gram, yang kanan gram. Di mana G-nya kita coret ya. Ini G-nya coret. G-nya coret ya. 300 gram tambah M sama dengan 400 gram ya. 300 gram tambah M sama dengan 400 gram. Maka M-nya adalah 100 gram ya. Nah, itu ya. Jadi nomor 2 benar ya. Nomor 2 juga benar. Bagaimana dengan nomor 3? Jika ke dalam air ditambahkan garam sehingga ya massa jenis air menjadi 1,25 gram per centimeter kubik, maka volume balok yang muncul di udara menjadi 40%. Kita bisa menggunakan yang catatan tadi ya. Untuk benda terapung, rho benda adalah persen benda tercelup kali rho zat cair. Coba ya kita pakai ya yang kuning tadi, ini yang catatan ya. Yang ini akan kita pakai untuk mengerjakan nomor 3 ya. Coba kita lihat ya. Rho benda tadi sudah kita dapatkan 0,75 ya. 0,75 ya, itu rho benda ya. Sama dengan persen benda tercelup. Nah, ini yang belum tahu. Persen benda tercelup ya. Tercelup kali ya rho zat cair. Sekarang zat cairnya ditambahkan garam sehingga rho-nya 1,25. Nah, dari sini kan dapat nih persen benda tercelup ya. Persen benda tercelup itu adalah 0,75 bagi 1,25 ya. Kalau kita lihat ini kan 3/5 ya. 0,6 ya. Nah, 0,6 alias 60% ya. Nah, itu yang tercelup. Berarti persen benda yang muncul 40% ya. Karena yang tercelupnya 60%. Jadi betul ya nomor 3 juga bahwa yang muncul di udara 40%. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3 benar ya. Nah, silakan kalau mau dicatat dulu ya atau ada pertanyaan juga silakan ya.
Silakan ya kalau ada pertanyaan dulu sebelum Bapak lanjut ke yang berikutnya. Nomor 14, agar GGL maksimum yang timbul pada generator menjadi 4 kali semula ya. Agar GGL maksimum yang timbul pada generator menjadi 4 kali semula, maka dapat dilakukan apa saja ya. Nah, kita lihat ya, GGL induksi pada generator itu bisa dinyatakan dengan rumus ya. GGL induksi pada generator. Nah, khususnya generator AC ya, generator arus bolak-balik, bisa dinyatakan dengan rumus E adalah N B A omega sinus omega T ya. Nah, di mana NBA omega itu disebut GGL induksi maksimum ya. Nah, jadi kalau ditanya apa rumus GGL induksi maksimum, E maksimum adalah NBA omega ya. NBA omega ya. Boleh ya ditulis menjadi NBA omeganya adalah 2VF ya. Nah, di mana N ini adalah jumlah lilitan atau jumlah konduktor ya. B ini disebut sebagai kerapatan fluks magnet ya. Kerapatan fluks magnet. Kemudian A luas penampang kumparan. Luas penampang kumparan. Omega ini adalah kecepatan sudut ya, atau laju putaran sudut ya. Jadi kecepatan sudut putar ya. Kalau frekuensi ya, frekuensi putar. Frekuensi putar. Nah, diinginkan ya, pada generator diinginkan 4 kali ya. Nah, kita lihat satu-satu kalau ini ya. Mungkin enggak ya, menjadi 4 kali. E max adalah N ya, pakai rumusnya BA 2VF ya. Lihat yang nomor 1 itu jumlah lilitan dan frekuensi jadi 2 kali ya. Nah, katanya ini 2 kali, ini 2 kali. Betul ya, totalnya jadi 4 kali ya. Jadi ini betul ya nomor 1 ya. Nah, lalu bagaimana dengan nomor 2 ya? Nah, untuk nomor 2 ya. Nomor 2 jumlah lilitan 1/4 frekuensi tetap ya. Nah, 1/4 kali frekuensi tetap 1 kali. Nah, totalnya ya 1/4 kali ya. Nah, jadi 2 salah ya. 2 salah karena diinginkannya kan 4 kali ya. Lalu 3 ya. Luas penampang 8 kali ya. Luas penampang 8 kali ya.
Ntar pakai warna kuning ya. Luas penampang. Bagian A ya 8 kali. Frekuensi setengah kali ya. Frekuensi setengah kali. 8 kali ke setengah kali ya. Nah, berarti 4 kali ya. Nah, 3 benar ya. Nomor 3 benar. Sekarang nomor 4. Jumlah lilitan dilipat 2 kan. Ya, ini berarti jumlah lilitan 2 kali ya. Dan periode putar menjadi setengah kali ya. Nah, kalau periode putar setengah kali ya, dengan catatan periode putar itu T adalah 1/F ya. Jadi kalau periode setengah kali, frekuensinya 2 kali ya. Periode putar dengan frekuensi berbanding terbalik ya. Nah, jadi periode putar ya, periode putar setengah kali ya. T sama dengan setengah kali, itu artinya F sama dengan 2 kali ya. Dan ini ya totalnya adalah 4 kali. Jadi yang betul 1, 3, dan 4. Nah ini ya. D ya 1, 3, dan 4. Baiklah ya, kita lanjutkan dengan soal nomor 15 ya, atau soal terakhir di kaji latih yang kedua ini ya. Nah, kita lihat ya nomor 15. Untuk nomor 15 ini, nah kita disuruh mencari mana yang benar ya terkait fotolistrik ya. Nah, untuk fotolistrik sendiri teorinya sudah Bapak bahas waktu di hari Senin ya. Jadi bisa dilihat lagi catatannya waktu membahas tentang fotolistrik ya di pertemuan sebelumnya yang hari Senin ya. Karena kalau dijelaskan lagi nanti waktunya habis ya kalau dijelaskan dari awal lagi. Pernyataan-pernyataan berikut ini berkaitan dengan efek fotolistrik ya. Nah, satu, efek fotolistrik terjadi bila energi foton yang datang pada permukaan logam lebih besar daripada fungsi kerja logam. Nah, kan pada fotolistrik itu berlaku persamaan begini ya. Nah, ini efek fotolistrik. Nah, Eka Max ya. Eka Max siapa? Dari fotoelektron ya. Eka Max fotoelektron atau elektron foto adalah E dikurangi E0 ya.
Nah, boleh ditulis ya HF min HF0 ya. Boleh juga ditulis HC per lambda min HC per lambda 0 ya. Nah, E ini disebut energi foton ya. Energi foton. E0 ini energi ambang permukaan logam ya. Nah, disebut juga nama lain energi ambang permukaan logam itu fungsi kerja logam. Nah, kalau fungsi kerja logam ini lambangnya W ya. Jadi boleh saja rumusnya EK max fotoelektron itu E dikurangi W ya. Energi foton dikurangi dengan fungsi kerja logam. Nah, apa syarat fotolistrik ya? Syarat fotolistrik EK-nya itu harus lebih besar dari 0 ya. Artinya si elektronnya itu harus bergerak gitu. Nah, maka ini bisa dipenuhi bila E-nya lebih besar dari E0 ya, atau ya E-nya lebih besar dari fungsi kerja logam. Bisa juga dengan cara F-nya lebih besar dari F0, lambda lebih kecil dari lambda 0 ya. Nah, itu ya. Nah, kita lihat ya, satu efek fotolistrik terjadi bila energi foton yang datang pada permukaan logam lebih besar daripada fungsi kerja logam, betul ya. Nah, jadi nomor 1 ini betul ya, bahwa E-nya itu lebih besar daripada W ya, jadi 1 betul. 2, kecepatan maksimum elektron yang terlepas dari permukaan logam bergantung pada intensitas cahaya. Ini salah ya. Yang namanya kecepatan itu ya, kecepatan itu kan hubungannya dengan energi kinetik ya. Nah, energi kinetik itu hubungannya dengan tadi ya, tergantung E, tergantung F, atau tergantung lambda ya. Jadi tergantung energi foton, frekuensi foton, lambda foton, bukan intensitas ya. Nah, jadi bukan intensitas. Jadi kalau intensitas ini salah, intensitas itu jumlah ya. Intensitas cahaya itu artinya jumlah cahaya ya. Nah, jadi bukan dipengaruhi oleh intensitas atau jumlah cahaya. Jadi 2 salah ya. 3 ya, banyaknya elektron yang terlepas dari permukaan logam bergantung pada intensitas cahaya yang menyinarinya. Ini betul ya. Jadi penjelasannya begini ya. Nah, semakin banyak foton ya, maka semakin banyak juga elektron keluar ya. Nah, jadi ini semakin banyak foton. Nah, berarti semakin banyak foton itu berarti intensitas semakin besar ya. Semakin banyak foton itu intensitas semakin besar, maka jumlah elektron yang keluar makin besar ya. Nah, kalau jumlah elektron yang keluar makin besar, nah akibatnya apa? Arusnya juga makin besar. Arus makin besar. Jadi ini betul ya, 3, banyaknya elektron tergantung pada intensitas cahaya. Nah, ini tapi ini ya, intensitas ini ya syaratnya, ada syaratnya. Nah, syaratnya itu ya si E-nya sudah lebih besar dari E0 ya. Jadi meskipun intensitas diperbesar, tapi kalau E-nya nggak lebih besar dari E0, nggak bisa gitu ya. Jadi syaratnya kalau efek fotolistriknya sudah terjadi, lalu intensitasnya diperbanyak, baru berpengaruh ya. Dan terakhir nomor 4, efek fotolistrik terjadi bila panjang gelombang foton yang datang pada permukaan logam lebih besar. Salah ya. Harusnya lebih kecil ya.
harusnya lebih kecil. Jadi yang ini salah ya. Jadi harusnya lambda itu lebih kecil dari lambda 0 yang benarnya itu ya. Nah, jadi nomor 15 ya. Jawabannya adalah 1 dan 3 yang benar. Ya, silakan ya kamu dicatat dulu atau ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke kaji latih 3. Nah, kita lihat ya soal nomor 1 ya. Kaji latih 3. Posisi partikel yang bergerak di sepanjang sumbu X memenuhi persamaan X fungsi dari T sama dengan 4 min 27T plus T pangkat 3 dengan X dalam meter dan T dalam sekon. Pernyataan berikut yang benar adalah, nah perhatikan ya, jadi pertama ada vektor posisi ya. Nah, posisi partikel, nah itu X ya, fungsi dari T adalah 4 min 27T plus T pangkat 3. Satuannya meter ya. Nah, dari posisi kita bisa mencari kecepatan ya. Kecepatan V dalam arah sumbu X ya. Fungsi T adalah min 27 plus 3T kuadrat meter per sekon ya. Nah, dari mana ya? Ini diturunkan ya. Jadi asalnya V ya, Vx itu ya kecepatan dalam arah sumbu X ya. Ini dx per dt ya. Jadi min 27 plus 3T kuadrat meter per sekon. Dan terakhir kita bisa mencari percepatan. Nah, A ya dalam arah sumbu X fungsi dari T adalah dvx per dt ya. Nah, dapatnya adalah 6T meter per sekon kuadrat ya. Nah, kita lihat satu-satu ya. Pilihan A, setiap saat partikel bergerak dengan percepatan tetap, salah ya. Nah, percepatan tetap salah. Kenapa salah? Nah, sudah kita dapatkan A-nya itu 6T ya. Ya tergantung T, kalau T-nya 0 ya A-nya 0. Kalau T-nya 1, A-nya 6. Kalau T-nya 2, A-nya 12. Jadi tidak tetap ya. Jadi ini salah ya. Nah, B, pada selang 0, T 0 lebih dari 0 lebih kecil dari 3 sekon,
partikel bergerak lurus beraturan. Bergerak lurus beraturan. GLB itu A-nya 0 ya. Yang namanya GLB itu ya A-nya 0. Sedangkan di sini A-nya 6T ya. Nah, jadi ini A-nya 6T ya. Tidak 0 ya. Jadi yang B juga salah ya. Karena yang namanya gerak lurus beraturan percepatannya harus 0 ya. Nah, kemudian ya sebelum C dan D kita lihat dulu E ya. Pada selang T lebih besar dari 3 sekon, partikel bergerak dengan percepatan tetap. Ini salah ya. Nah, kalau yang A setiap saat, salah. Kemudian yang E lebih dari 3 sekon, salah juga. Karena A-nya 6T ya. Nah, ini tidak tetap ya. Nah, jadi pilihan kita tinggal C dengan D ya. C dengan D. Nah, apakah ya bedanya apa? Nah, C dengan D itu bedanya dikit banget ya. Apakah dipercepat atau diperlambat, itu aja. Cara ngetesnya gampang ya. Kita lihat ya. Nah, antara 0 sampai 3 ya. Kita lihat nih. Bergerak dipercepat atau diperlambat ya. Nah, kita mulai ya antara 0 dan 3. Misalnya dicek dari T0, T1, T2, T3 ya. Sekarang gini ya. T0 ya. T0 maka V-nya adalah ya V0 namanya ya. P-nya berarti min 27 ya. Dan A-nya ya A0 ya. 0 ya. Meter per sekon kuadrat. Coba kita lihat T1 ya. Maka V1 ya. Kecepatan pada T1 min 27 tambah 3 min 24 meter per sekon ya. Nah, A1 ya, percepatan pada 1 itu 6 meter per sekon kuadrat ya. Kemudian pada T2 ya. V2 ya. V2 itu min 27 plus 3 kali 4 ya, min 27 plus 12. Min 27, 15 ya. Min 15 meter per sekon. Lalu A-nya 12 meter per sekon kuadrat. Satu lagi lah, T3. Nah, V3-nya min 0 ya. Meter per sekon ya. A3-nya 18 malah. Meter per sekon kuadrat. Nah, untuk mencari dipercepat dengan diperlambat ya. Dari 0 sampai 3 caranya gimana? Lihat tanda V dengan A ya. Jadi ya, V dan A berlawanan tanda ya. Berlawanan tanda ya. V-nya negatif, A-nya positif. Nah, maka kalau V dan A berlawanan tanda, itu artinya diperlambat ya. Geraknya diperlambat. Atau boleh juga gini ya. Lihat ya, kalau kita lihat V0 ya, V0-nya min 27 meter per sekon. V1-nya min 24 meter per sekon. V2-nya min 15 meter per sekon. V3-nya 0 meter per sekon ya. Nah, itu menunjukkan ya. Kalau minus kan hanya menunjukkan arah ya. Menunjukkan arah ya. Nah, jadi 27 ke 24 ke 25 ya. Ini menunjukkan diperlambat. Jadi min 27 ke min 24 ke min 15 itu makin lambat. Hanya arahnya ke sumbu X negatif. Ya. Jadi jawaban yang betul nomor 1 ini adalah C ya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan dulu ya untuk nomor 1.
Apakah tidak ada pertanyaan? Nah, kalau begitu kita lanjutkan dengan nomor berikutnya ya. Nomor 2 ya. Bentar Bapak perbesar dulu gambar nomor 2 ini ya. Supaya lebih jelas. Ya ini gambarnya ya. Yang sudah Bapak perbesar ya. Pada gambar di bawah ini diketahui massa A, massa B 4 kg, G 10 meter per sekon kuadrat. Koefisien gesekan statis antara benda A dan benda C adalah setengah dan antara benda A dengan meja adalah 0,4. Sistem tepat akan bergerak jika massa C adalah kalau tepat akan bergerak. Kalau tepat akan bergerak itu ya belum bergerak ya. Nah, kita perhatikan gaya-gaya yang bekerja pada benda atau pada sistem ya. Ke sini ada berat B ya, WB. Kemudian dilawan oleh tegangan tali. Ini ada tegangan tali ya. Ini tegangan tali, ini tegangan tali. Secara total tegangan tali ini saling menghilangkan ya. Nah, kemudian yang pada benda A ya akan ada gesekan dengan meja ya. Jadi ini gaya gesekan A dengan meja ya. A, M itu A, meja ya. Kemudian di sini ada gesekan A dengan C. Ya, di sini ada gesekan C dengan A ya. A dengan C, C dengan A ini besarnya sama ya. Tapi arahnya berlawanan ya. Nah, benda tepat akan bergerak. Jadi kalau tepat akan bergerak itu belum bergerak, percepatan masih 0. Tapi saat itu gesekannya adalah gesekan statis maksimum ya. Jadi benda tepat akan bergerak ya. Benda tepat akan bergerak. Nah, kalau benda tepat akan bergerak ya, berarti A-nya itu masih 0 ya. Nah, tapi F geseknya, F gesek antara A dengan meja itu merupakan gaya gesek statis maksimum ya. Nah, yaitu berapa ya? Ya mu S kali N ya. Nah, gaya gesek statis maksimum ya antara A dengan meja, mu S-nya 0,4. N-nya adalah, hati-hati, gaya normal ya pada benda A itulah berat A plus berat C. Jadi WA plus WC ya. Nah, jadi dapatnya 0,4 kali ya. Nah, berat A itu 40, berat C belum tahu ya. Jadi kita misalkan saja M, 10 M ya. 10-nya itu G ya. Nah, jadi gaya gesek antara benda A dengan benda B itu ya, benda A dengan meja ya maaf, 0,4 kali 40, 16 plus 4M ya. Nah, ini ya. Nah, lalu kita gunakan ya persamaan ya, setelah ini beres, kita gunakan persamaan ya untuk keseluruhan sigma F M kali A ya. Ya nanti WB ya min T plus T, lalu min T plus T ya. Nah, lalu min FA dengan meja ya. Lalu min FAC ya. Lalu plus FCA. Ini sama dengan M total kali A ya. Nah, nanti yang tersisa adalah WB min T plus T habis ya. Min FA dengan meja
sama dengan M total kali 0 ya. Karena A-nya 0 kan baru tepat akan bergerak. Nah, berat B adalah 40 ya. Kan massa B 4 ya, 40. Min ya. Min gaya gesek A dengan meja min 16 min 4M sama dengan 0 ya. Nah, 40 min 16 ya, 40 min 16 itu 24 ya. 24 sama dengan 4M ya. Maka M-nya adalah 6 kg. Nah, jadi dalam hal ini massa C ya itu adalah 6 kg. Nah, maka saat massa C 6 kg, sistemnya tepat akan bergerak ya. Jadi pada saat massa C 6 kg, kita sebut sistem tepat akan bergerak. Nah, silakan ya kalau ada pertanyaan dulu ya. Nah, baiklah ya, kalau tidak ada yang ditanyakan ya, sepertinya untuk pertemuan pada pagi hari ini kita cukupkan sekian dulu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bisa dipahami dengan baik ya. Mudah-mudahan juga bisa memberi manfaat ya, khususnya pada saat nanti mengikuti tes UTBK di bulan April ya. Jadi mudah-mudahan ya adik-adik semua sukses ya pada UTBK nanti ya. Tentu alhamdulillah lagi kalau di antara adik-adik ada yang bisa lulus lebih dulu lewat jalur SNMPTN. Pokoknya doa yang terbaik dari Bapak untuk adik-adik semua ya. Nah, kita cukupkan saja dulu ya pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya ya. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap jaga kesehatan, tetap perhatikan protokol kesehatan. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ya, sama-sama.